Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atar Maluzain dari tingkat 1B, Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya. NIM saya P206370200044. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sistem endokrin. Nah, teman-teman, sistem endokrin merupakan suatu sistem yang bekerja dengan perantara hormon yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin. Nah, kelenjar endokrin tidak memiliki duktus atau saluran. Namun, oleh karena itu, ia akan merembaskan hormon secara terus-menerus ke dalam aliran darah. Nah, untuk hormon bersendiri memiliki arti definisi yaitu zat kimia yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin atau kelenjar buntu yang dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah kecil tetapi berpengaruh terhadap aktivitas sel tubuh. Nah, di sistem endokrin ini juga memiliki fungsi. Fungsi pada sistem endokrin yaitu ada 6. Yang pertama, menghasilkan hormon yang dialirkan ke dalam darah yang diperlukan oleh jaringan tubuh tertentu. Yang kedua, mengontrol aktivitas kelenjar. Yang ketiga, merangsang aktivitas kelenjar tubuh. Yang keempat, merangsang pertumbuhan jaringan. Yang kelima, mengatur metabolisme, oksidasi, meningkatkan absorpsi glukosa pada usus halus. Dan yang terakhir yaitu memengaruhi metabolisme lemak, protein, hidrat arang, vitamin, mineral, dan air. Sekarang saya akan menjelaskan jenis-jenis kelenjar endokrin. Nah, yang pertama kelenjar hipofisis atau master of glands. Hipofisis merupakan kelenjar sebesar kacang polong yang terletak di dalam struktur betulang atau sel tursika di dasar otak. Nah, untuk hipofisis mengendalikan fungsi dari sebagian kelenjar endokrin lainnya sehingga disebut master of gland. Hipofisis terdiri dari dua lobus. Yang pertama bagian depan atau lobus anterior disebut juga adenohipofisis. Di bagian ini dihasilkan hormon. Yang pertama hormon somatotropin atau growth hormone yang berfungsi mengendalikan pertumbuhan tubuh. Yang kedua ada TSH atau thyroid stimulating hormone yang berfungsi mengendalikan pertumbuhan dan aktivitas sekretorik kelenjar tiroid. Yang ketiga ada ACTH, adrenokortikotropik yang berfungsi merangsang korteks ginjal untuk berproduksi hormon-hormonnya. Yang keempat ada LTH, yaitu leptogenic hormone yang berfungsi merangsang kelenjar susu. Dan yang kelima ada gonadotropin yang terdiri dari pada wanita ada FSH, follicle stimulating hormone berfungsi merangsang pertumbuhan folikel untuk menghasilkan estrogen. Kemudian ada LH. Nah, LH itu luteinizing hormone yang berfungsi untuk merangsang ovulasi dan merangsang corpus luteum untuk menghasilkan progesteron. Nah, pada laki-laki yaitu ada FSH yang merangsang terjadinya spermatogenesis. Nah, baik teman-teman, yang kedua juga ada lobus intermedia menghasilkan hormon antara lain ada somatotrop atau kita bisa disebut STH yang merangsang tumbuhnya tulang. Nah, yang kedua juga ada melanocyte stimulating hormone MSH yang mengatur penyuburan pigmen dalam perubahan warna kulit. Bagian belakang atau lobus posterior disebut juga neurohipofisis menghasilkan hormon antara lain oksitosin berfungsi mengatur kontraksi uterus sewaktu melahirkan bayi dan pengeluaran air susu sewaktu menyusui. Yang kedua ada ADH. Nah, ADH ini singkatan dari antidiuretik hormon yang berfungsi mengatur jumlah air yang melalui ginjal, reabsorpsi air, dan mengendalikan tekanan darah pada anteriole. Kedua ada kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid terletak pada leher bagian depan, tepat di bawah kartilago krikoid, di samping kiri dan kanan trakea. Hormon yang dihasilkan yaitu yang pertama ada tiroksin atau T4 dan tridotironim atau T3 yang berfungsi mengontrol metabolisme dan suhu tubuh. Nah, kelenjar tiroid sangat dipengaruhi oleh TSH yang dihasilkan kelenjar hipofisis. Yang kedua, ada juga kalsitonin yang berfungsi mengurangi kalsium dalam darah. Kelenjar yang ketiga yaitu ada kelenjar paratiroid. Nah, ada 4 kelenjar paratiroid pada manusia yang terletak pada di bawah kelenjar tiroid. Hormon yang dihasilkannya itu ada hormon PTH atau paratohormon bersama-sama dengan vitamin D3. Dan kalsitonin mengatur kadar kalsium dalam darah. Juga sintesis PTH dikendalikan oleh kadar kalsium plasma, yaitu dihambat sintesisnya bila kadar kalsium tinggi dan dirangsang bila kadar kalsium rendah. Yang keempat ada kelenjar adrenal atau suprarenalis, teman-teman. Nah, terletak di atas ginjal, kelenjar ini terdiri dari 2 bagian, yaitu yang pertama ada korteks menghasilkan hormon.
aldosteron untuk mengatur keseimbangan air dan elektrolit melalui pengendalian kadar natrium dan kalium dalam darah. Glukokortikoid atau kortisol, kortison, dan kortikosteron memengaruhi metabolisme glukosal, protein lemak, serta menjaga membran lisosom sehingga mencegah kerusakan jaringan. Yang ketiga ada gonadokortikoid atau steroid kelamin sebagai prekursor pengubahan testosteron dan estrogen oleh jaringan lain. Medula menghasilkan hormon. Pertama ada adrenalin atau epinefrin, meningkatkan frekuensi jantung, metabolisme, dan konsumsi oksigen. Yang kedua ada noradrenalin, norepinephrine atau meningkatkan tekanan darah dan menstimulasi otot jantung. Yang kelima ada kelenjar timus atau kacangan. Jadi gini teman-teman, pada kelenjar timus terletak di daerah dada, kelenjar ini menghasilkan satu hormon yaitu timosin untuk membantu sistem kekebalan tubuh. Dan yang keenam ada kelenjar pankreas atau bisa disebut juga pulau-pulau Langerhans. Terletak di dekat ventriculus atau lambung. Kelenjar ini menghasilkan dua hormon yaitu insulin dan glukogen. Nah, insulin ini untuk mengubah glukosa menjadi glikogen pada hati. Karenanya kadar gula darah akan turun pada glukogen untuk mengubah glikogen menjadi glukosa. Karenanya kadar gula darah akan naik. Yang ketujuh ada kelenjar gonad atau kelamin. Terletak di daerah perut wanita atau buah zakar dalam skrotum laki-laki. Kelenjar ini juga menghasilkan hormon berbeda bagi wanita dan laki-laki. Pada wanita, kelenjar gonad menghasilkan dua hormon. Yang pertama estrogen dan progesteron. Estrogen untuk menentukan ciri pertumbuhan kelamin sekunder dan progesteron untuk menebalkan dan memperbaiki dinding uterus. Pada laki-laki menghasilkan satu hormon, yaitu hanya hormon testosteron untuk menentukan ciri pertumbuhan kelamin sekunder, teman-teman. Kelainan pada sistem endokrin. Yang pertama ada kelenjar hipofisis. Gigantisme yaitu kelebihan hiperekskresi GH selama masa remaja sebelum penutupan cakram epifisis sehingga tulang panjang berlebih. Akromegali yaitu pembesaran tulang yang tidak proporsional akibat kelebihan GH selama masa remaja sesudah penutupan cakram epifisis. Yang kedua ada kelenjar tiroid. Hipotiroidisme atau penurunan sekresi hormon menyebabkan penurunan metabolisme, reaksi mental hambat, dan peningkatan simpanan lemak. Dan yang hipertiroidisme, sekresi hormon berlebihan menyebabkan peningkatan metabolisme, berat badan menurun, gelisah, diare, dan frekuensi denyut jantung meningkat. Yang ketiga ada gondok, yaitu membesarnya kelenjar tiroid biasanya disebabkan oleh kekurangan yodium. Kelenjar paratiroid. Yang pertama ada hiperpartiroidisme, yaitu menyebabkan tulang rapuh. Yang kedua, hipertiroidisme menyebabkan penurunan kalsium dalam darah dan tulang berkurang. Yang keempat ada kelenjar adrenal. Nah, pada kelenjar adrenal ini ada addition atau hipoadrenalisme dengan gejala ketidakseimbangan natrium dan kalium dalam darah sehingga kulit menghitam. Yang kedua ada sindrom Cushing, terjadi ketika tubuh kelebihan hormon kortisol atau dalam waktu lama. Gejala penyakit ini antara lain kenaikan berat badan, wajah sembab, dan kemerahan. Yang kelima ada kelenjar timus. Kelenjar timus itu adalah hiperplasia timus, yaitu pembengkakan pada kelenjar timus maupun pada folikel limfoid di dalam kelenjar timus. Yang keenam ada kelenjar pankreas. Nah, pada kelenjar pankreas ini terjadi diabetes atau penyakit terjadi ketika terganggunya produksi insulin. Yang ketujuh ada kelenjar gonad. Nah, pada kelenjar gonad ini yaitu ada hipogonadisme, adalah kondisi ketika kelenjar seks atau gonad yaitu testis pada pria dan ovarium pada wanita sangat sedikit atau bahkan sama sekali tidak menghasilkan hormon seks. Nah, begitulah yang saya dapat jelaskan terkait tentang sistem endokrin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.